Pernahkah kamu mendengar cerita tentang seseorang yang sudah lama sakit parah, bahkan mungkin tidak sadarkan diri? Lalu tiba-tiba ia bangun, ia berbicara dengan sangat jelas, terlihat kuat, bahkan bisa bercanda, seolah-olah sembuh total. Tapi hanya beberapa jam setelah momen itu, ia meninggal dunia. Fenomena misterius ini dikenal sebagai terminal lucidity, dan sampai detik ini, dunia sains pun belum sepenuhnya mampu menjelaskannya. Jadi, apa sebenarnya terminal lucidity itu? Ini adalah sebuah kondisi di mana seorang pasien yang berada dalam keadaan kritis, yang mungkin sudah diambang kematian, tiba-tiba menunjukkan kejernihan mental dan energi fisik yang luar biasa. Seolah-olah mereka pulih secara ajaib. Meskipun hanya untuk sementara, fenomena ini bukan hal baru. Catatan mengenainya sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu. Menariknya, ini bisa terjadi pada berbagai macam penyakit serius. Misalnya pada pasien Alzheimer atau demensia berat yang sudah lama kehilangan ingatan, pasien tumor otak, pasien dengan penyakit terminal lainnya, bahkan mereka yang sudah berhari-hari atau berbulan-bulan dalam keadaan koma. Saat mengalami terminal lucidity, pasien ini biasanya menjadi sadar penuh dan sangat responsif. Mereka bisa kembali mengenali orang-orang di sekitarnya yang mungkin sudah lama mereka lupakan. Mereka mampu berbicara dengan lancar dan koheren. Bahkan ada yang bisa meminta makanan, duduk sendiri, tersenyum, dan berinteraksi seperti orang sehat. Namun, kejernihan yang mengejutkan ini biasanya hanya berlangsung singkat. Bisa beberapa menit, beberapa jam, atau paling lama 1 hingga 2 hari, dan hampir selalu terjadi menjelang akhir hayat mereka. Pertanyaan besarnya, kenapa hal ini bisa terjadi? Sampai sekarang, belum ada satupun penjelasan pasti yang diterima secara universal. Tapi, ada beberapa hipotesis menarik dari dunia medis dan neuroscience yang mencoba mengurainya. Pertama, ada teori tentang lonjakan aktivitas otak terakhir. Beberapa penelitian pada hewan dan pengamatan pada manusia menemukan bahwa sesaat sebelum otak berhenti berfungsi sepenuhnya, otak bisa menghasilkan gelombang aktivitas listrik yang sangat tinggi. Bayangkan, seperti sebuah letupan energi terakhir atau badai listrik di dalam otak. Lonjakan ini diduga bisa sementara waktu mengembalikan fungsi kognitif dan memberikan efek kejernihan sesaat pada pasien. Hipotesis kedua berkaitan dengan pelepasan hormon dan neurotransmitter secara besar-besaran. Ketika tubuh berada di ambang kematian, sistem biologis kita bisa merespons dengan cara yang tidak terduga. Tubuh mungkin melepaskan campuran kuat berbagai zat kimia, seperti adrenalin yang memberi energi, endorfin yang merupakan pereda nyeri alami dan peningkat suasana hati, serta dopamin yang berhubungan dengan kesadaran dan motivasi. Kombinasi koktail kimia alami ini bisa membuat seseorang merasa jauh lebih kuat, lebih waspada, dan lebih sadar dari kondisi sebelumnya. Teori ketiga adalah tentang perbaikan sirkulasi darah yang sesaat. Terkadang, perubahan tekanan darah atau tingkat oksigen di dalam tubuh yang sedang sekarat bisa secara tidak sengaja menciptakan stabilitas palsu. Aliran darah ke otak mungkin untuk sementara waktu menjadi lebih baik, memberikan nutrisi dan oksigen yang cukup untuk membuat otak berfungsi lebih normal, sebelum akhirnya kondisinya kembali memburuk secara drastis. Dan yang terakhir, ada dugaan spesifik untuk pasien demensia. Para ilmuwan berteori bahwa pada otak penderita Alzheimer, beberapa jalur saraf yang sebelumnya tidak aktif atau rusak bisa menyala kembali untuk waktu yang sangat singkat, seolah-olah otak menemukan cara alternatif untuk berkomunikasi, melewati bagian-bagian yang sudah rusak parah, dan memungkinkan ingatan serta kesadaran untuk muncul kembali, walau hanya sebentar. Namun, di luar penjelasan ilmiah yang masih berupa hipotesis, fenomena ini seringkali dipandang dari sudut pandang yang lebih personal dan spiritual bagi banyak keluarga yang menyaksikannya. Momen terminal lucidity dianggap sebagai kesempatan terakhir
yang sangat berharga untuk berpamitan. Bayangkan, setelah sekian lama tidak bisa berkomunikasi, mereka tiba-tiba mendapatkan kembali orang yang mereka cintai untuk sebuah percakapan terakhir. Dalam beberapa tradisi dan kepercayaan, fenomena ini juga dilihat sebagai hadiah terakhir dari Tuhan atau alam semesta, sebuah momen kedamaian sebelum seseorang benar-benar pergi untuk selamanya. Apapun pandangannya, baik dari sisi medis maupun spiritual, terminal lucidity hampir selalu menjadi momen yang sangat kuat, penuh makna, dan sangat emosional bagi keluarga yang ditinggalkan. Kisah-kisah nyata tentang terminal lucidity ini sangat banyak dan menyentuh. Ada banyak sekali laporan yang mencatat bagaimana seorang pasien Alzheimer yang sudah bertahun-tahun tidak mengenali keluarganya, bahkan lupa nama anak-anaknya sendiri, tiba-tiba bisa memanggil mereka satu persatu dengan nama, bercakap-cakap dengan hangat, mengenang masa lalu, sebelum akhirnya meninggal dengan tenang beberapa jam kemudian. Ada juga kisah tentang pasien kanker stadium akhir yang sudah berhari-hari terbaring lemah dan tidak merespons. Tiba-tiba bangun, meminta makanan favoritnya, berbicara normal dengan keluarganya, seolah tidak ada yang salah. Lalu tak lama kemudian, ia menghembuskan napas terakhirnya. Momen-momen seperti ini, meskipun singkat, memberikan kenangan terakhir yang indah dan seringkali membantu proses berduka keluarga. Terminal lucidity mengingatkan kita bahwa proses kehidupan dan kematian adalah sesuatu yang jauh lebih kompleks dan misterius dari yang kita bayangkan. Ini menunjukkan betapa sedikitnya yang kita ketahui tentang otak manusia, organ paling rumit di alam semesta. Hingga saat ini, fenomena ini masih menjadi salah satu teka-teki paling menarik dalam dunia neuroscience dan kedokteran, sebuah perbatasan antara sains dan misteri yang belum terpecahkan. Apakah kamu atau mungkin keluargamu pernah mengalami atau menyaksikan langsung momen seperti ini? Kami sangat ingin mendengar ceritamu. Tulis pengalamanmu di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like video ini, share ke teman-temanmu, dan subscribe channel ini untuk konten sains dan misteri menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton. Halo teman-teman, dukung channel Gobris TV dengan cara like, share, komen, dan subscribe channel Gobris TV ya. Terima kasih banyak.